alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wat tabi'in jami'il awliya was sahada was salihin wa jami'i masyayikhina fid din Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa sayyidah Amadana khususan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amadana Allah bi madadihim wa qada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim Bid-dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu mendapat hikmah dan bisa melakukan hikmah-hikmah. Amin Allahumma amin. Pelajaran kita sampai di al-aslul ashir firriya, ya. Pelajaran tasawuf kita kitab al-arba'in bi usuliddin Imam Al-Ghazali sampai di pokok pembahasan yang ke-10, yaitu tentang riya. Kemarin kita sudah awali, kemudian kita akan lanjutkan di pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-asul ashir fi riya ila anqal wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi haditsin tawilin yuqalu lil ghazi wal alim wal munfiq idza qala fa'altu kadza kadzabta aratta ayyuqala fulan alim au suja' au jawad au qari wa yadhabu bi ilan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang panjang, hadisnya panjang sampai di sabda Rasulullah yuqalu lil ghazi wal alim wal munfiq, dikatakan pada orang yang perang di jalan Allah, perang fisabilillah. Dikatakan juga dengan orang yang alim, dikatakan juga orang yang dengan orang yang berinfak. Idza qala fa'altu kadzabta. Jadi ketika ada orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati. Ini tipis sekali tipu daya setan. Jadi ketika ada orang yang ini jihad fisabilillah, perang, atau orang yang alim atau orang yang berinfak, kemudian dia berkata, aku telah melakukan ini. Kemudian yang perang ya sudah menceritakan melakukan perang ini. Yang alim menceritakan ini, yang infak, aku telah infak ini. Gitu. Apa kata Rasulullah? Idza qala fa'altu kadzabta. Apabila engkau mengatakan aku telah melakukan ini, maka sungguh engkau telah berdusta. Macam mana kok berdusta ini? Orang yang perang di jalan Allah bilang aku udah perang. Orang yang alim aku sudah gini. Yang ngajar ini. Orang yang berinfak ngomong aku sudah infak ini. Kata Rasulullah, kadzabta. Sungguhnya engkau kalau kau ngomong gitu kau terus telah berdusta, kata Rasulullah SAW. Berdusta macam mana ini? Aratta ayyukala fulan alim au suja' au jawad au qari fayadhabu bihi ilan nar. Jadi sebetulnya
Yang kau inginkan tuh apa? Hakikatnya yang kau inginkan ketika kau mengucapkan itu sebetulnya supaya orang-orang bilang, oh dia tuh orang alim, fulan alim, dia tuh alim, au suja, oh dia pemberani, au jawad, oh dia tuh dermawan, au qari, atau dia itu orang yang ahli Al-Quran. Kenapa cerita gitu? Maksudnya kenapa? Kenapa? Jadi ketika ada orang bilang, oh aku telah gini, kata saya, kau ini bohong lah kau. Maksud kau bukan hanya ngasih tahu orang, tapi maksudnya engkau itu, engkau kepingin dikatakan orang yang alim, atau orang yang pemurah, dermawan, atau orang yang fisabilillah. Jadi maksudnya apa? Ada di sini, ada riak. Riaknya ini kan bab riak ini. Jadi dia bilang ke cerita orang gini, aku gini. Cobalah kayak ketika ngomong seperti itu, dicek di dalam hati itu, ada tak rasa ngembangnya tuh? Ada tak rasa nak pamer ke orang? Terus maksudnya apa cerita, coba bayangkan. Apa maksudnya cerita tuh? Gunanya apa juga? Apa maksudnya? Makanya kata Rasul, kalau ada orang kok bilang gitu, maka sungguh dia berdosa. Hakikatnya tuh dia bukan nak ngasih tahu, tapi hakikatnya dia tuh kepengen dibilang orang yang hebat. Itu hakikatnya gitu. Fayadhabu bihi ilan nar, maka dia akan pergi dengan membawa itu ke neraka jahanam. Ini tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Diceritakan gini, diceritakan gini. Habis pahala. Maksudnya kau ni apa? Kau hanya kepengen dibilang orang, oh sebulan ini orangnya gini. Jadi tidak karena Allah subhanahu. Lembut. Setan tu lembut. Anunya ni dia boleh. Cobalah ketika kita melakukan satu perkara, mesti mulutnya macam nak cakap aja. Maksudnya biar puas tuh. Kalau ada orang dengar, nih hati ini ngembang rasanya. Puas gitu. Tapi kalau tak ada orang tahu, macam kurang mantap gitu. Iya. Tapi kalau orang dah kita kasih tahu, itu dia. Inilah yang dimaksud dengan Rasulullah SAW. Ini masuk di bab riya. Ya. Tak usah kayak gitu. Itu menghilangkan bakat. Kata Rasulullah, yadhhabu bihi ilan nar, maka dia akan pergi dengan membawa amalnya itu ke neraka. Ya karena enggak ada pahalanya, sudah hilang karena riya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ista'idzu billahi min jubbil huzn. Kila ma huwa qala wadin fi jahannam wa ida lil qurra al mura'in. Astagfirullahaladzim. Tengok, ada satu hadis Rasulullah SAW, ini penting hadisnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah kalian dari penarik kesedihan. Jadi ditanyalah, mahwa apa sih itu? Jubil huzn, penarik kesedihan itu apa? Jadi maksudnya orang tuh kalau bisa sampai di sini mesti dia sedih gitu loh. Kau harus berlindunglah kepada apa nih? Atau bisa dikatakan lubang kesedihan. Nah, berlindunglah kamu dari lubang kesedihan. Gila, apakah itu lubang kesedihan ya Rasulullah? Qala wadin fi jahannam wa idda lil qura al mura'in. Kata Rasulullah, apa itu lubang kesedihan? Adalah satu lembah di neraka jahanam yang dipersiapkan untuk qura al mura'in, itu para pembaca Al-Quran yang riak. Ada jurangnya sendiri. Apa tak susah tak coba orang hilang dari riya? Susah. Apalagi tanpa ada tarbiyah. Susah tanpa ada tarbiyah dari guru. Justru kadang-kadang salah guru, salah pendidikan, anak ini memang disetting baca Quran untuk riya. Nah ini susah. Padahal kata Rasulullah, berlindunglah kalian dari lubang kesedihan. Apa itu ya Rasulullah? Itu adalah satu lembah di neraka jahanam yang disiapkan untuk para pembaca Al-Quran yang riak-riak.
Maksudnya berarti kalau sudah beramal riya, ya sama aja nggak amal, hilang semuanya, bersih, pahalanya nggak ada. Apa tak masuk neraka? Masuk neraka. Itu ngerinya. Tengok bab riya kan. Coba ibu-ibu punya anak, punya cucu, itu masalah hal seperti ini harus dididik. Jangan malah bangga didik anak ini biar dia riya, biar dia bangga, biar dia ini. Ini Quran, ibadah ini. Bukan berarti haram membaca Al-Quran di depan orang ramai, bukan. Tapi pastikan hati itu selamat. Nah, kalau sudah niatnya sudah karena dunia, ya untuk dapat dunia, kemudian pamer, habislah semuanya tuh, habis. Nah, ini harus betul-betul. Ini namanya tarbiyah atau pendidikan, bukan hanya pengajaran. Mengajarkan Al-Quran senang aja, caranya begini, bacanya gini. Tapi mendidik macam mana? Mendidik itu urusannya ke hati. Nah, bacalah Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafalkanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun membaca Al-Quran di depan orang ramai, kalau hatimu selamat baca, kalau nggak selamat jangan. Nah, kalau nggak selamat jangan. Kalau masih 50-50 oke, lanjut. Tapi kalau udah murni riya, tak usah. Itu dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Karena sudah disiapkan satu lembah di neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus lil qurra al-mura'in, bagi para pembaca Al-Quran yang riya-riya. Maksudnya ini kan satu contoh saja. Mereka yang amalnya kayak bagus, apa tak bagus baca Quran itu? Ini bagus, luar biasa. Cuma karena tadi tidak belajar ilmu hati, hanya belajar tajwidnya, belajar lagunya, belajar ininya, ngapal ininya, dohir-dohirnya dihafalkan, tapi tidak belajar ilmu hati, akhirnya Quran itu hanya berada di mulut, ya, tidak masuk ke dalam hati, tidak menjadi nur. Nah, akhirnya baca pun jadi riya, tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca karena ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Kok gitu? Quran tuh baca karena cari ridho Allah untuk mendapatkan pahala di akhirat. Kalau orang nak kasih hadiah silakan saja, tapi tidak boleh kita nih niatnya kok untuk dunia, itu tidak boleh. Nah, jadi tidak bisa dipastikan berarti ini pasti atau tidak. Kalau hatimu selamat silakan, kalau nggak selamat hanya karena dunia, tidak usah. Tidak usah. Tinggal masing-masing hatinya seperti apa. Nah, cuma itulah perlu kita ya belajar atau mengajari kepada keluarga kita, jangan sampai seperti itu. Sudah, mau ngapalin aja lillahi ta'ala, sudah. Ngapal aja. Nah, kalau pokoknya untuk kesemangatan, biar semangat ngapalnya umpamanya, nah, boleh dikatakan semacam lomba atau apa untuk kesemangatan ngapal. Tapi rem agar mereka itu tidak membaca Al-Quran karena dunia atau karena riya, itu harus tetap dimasukkan ke dalam hati mereka supaya tidak salah jalan. Wa qala ta'ala fil haditsil qudsi, man amila li amalan asyraka fihi ghairi fa huwa lahu kulluhu wa ana minhu bari wa ana aghnal aghniya'i 'anil syirk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, barang siapa yang beramal, man amila li amalan, barang siapa yang beramal untukku satu amalan tetapi dia syirik. Tapi dia syirik di dalam beramal itu dengan selain aku. Ini maksudnya gini, siapa yang beramal untuk aku satu amalan tapi dia syirik di dalam amal ini dengan selain aku. Ya contohnya seperti itu. Contoh baca Al-Quran. Ini amal karena Allah aslinya, tapi dia syirik, menyekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia niatnya Quran ini ibadahnya karena Allah, tapi diniatkan juga riya karena manusia. Ibadah kok karena manusia, itu ya bukan ibadah namanya. Namanya ibadah itu mesti karena Allah, pasti harus. Nah, karena manusia bukan ibadah, syirik jadinya jatuhnya.
kok ibadah kok karena selain Allah, jadi jatuhnya jadi syirik. Syirik kalau yang hal seperti namanya syirik khafi, syirik yang lembut, yang samar, yaitu riya. Ini memang harus belajar. Insya Allah, semoga Allah selamatkan hati kita dari sifat riya ini. Na'udzubillah, semoga na'udzubillah. Jadi barang siapa yang beramal karena aku satu amalan yang dia syirik di dalam amal tersebut dengan selain aku, fawalahu kulluhu, maka amal itu semuanya untuk yang syiriknya tadi, yang karena berarti bukan untuk Allah amalnya, sudah untuk yang disyirikkan tadi itu. Siapa? Kata Allah, wa ana minhu bari, dan aku terlepas dari itu. Berarti apa? Enggak dapat pahala apa-apa sama sekali, enggak dapat. Jadi dia baca Al-Quran maksudnya karena Allah, dia karena manusia. Ya sudah, akhirnya untuk manusia semua. Kau kasihkanlah tuh amalku kepada manusia. Kata Allah, ana beri, aku lepas tangan, aku enggak ikut-ikut. Berarti tidak ada nyambungnya ke Allah sama sekali, enggak ada pahalanya sama sekali. Nah, ini kan kayak gini kan harus latihan. Enggak mesti orang tua tidak riya, enggak mesti. Nah, karena tidak ada tarbiyah dari awal, jadi kadang-kadang sudah terbiasa mesti nak tampakkan orang, mesti nak cakap ke orang, mesti gini, mesti karena ini, mesti salah, tapi dianggap satu yang betul. Cuma sekarang ini bingung, tergantung yang mengarahkan. Ketika yang mengarahkan menganggap ini boleh, sah-sah saja, ya habislah. Jadi baca Quran karena atau apalah, tapi karena orang, karena manusia, karena ini. Nah itu kalau sudah kayak gitu yang nuntun, ya akhirnya ya yang dituntun ikut aja, dianggap satu kebenaran. Jadi dhallun mudillun, sesat lagi menyesatkan orang lain. Kalau ini ilmunya salafus saleh, ilmunya para aulia, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, diambil dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita sekarang berada di zaman yang kadang-kadang jauh dari hal-hal atau ilmu-ilmu yang seperti ini. Pengaplikasiannya itu sekarang ini jauh gitu. Wa ana aghnal aghniya 'ani syirki, dan aku adalah paling kaya-kayanya yang kaya dari syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi pokoknya yang bisa menyaingi Allah, tidak bisa, enggak ada yang pantas. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yaqbalullahu 'amalan fi miqdaru dzarratin minar riya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satu amal yang di dalam amal tersebut ada sedikit sebesar zarrah ya nilai riyanya. Ada amal sedikit campur nih, ya ini karena tapi ada sedikit campurnya sebesar zarrah, tapi kok riya karena manusia, Allah tak terima amalnya. Betul. Sholat, puasa, zakat, infak, umroh, haji, ini apa saja, itu pokoknya harus 100% karena Allah. Melakukan hal ini ceritakan gini macam ada bangganya gitu. Jadi ini kecampuran. Kalau ada kecampuran, dah karena selain manusia, selain Allah, ya karena manusia, karena nama, karena supaya dibilang orang, ya habislah. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna adna riya syirkun. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya serendah-rendahnya riya itu adalah syirik hakikatnya. Syirik itu kan menyekutukan Allah. Jadi serendah-rendahnya riya itu syirik. Bukan mesti syirik ini mesti ada pokok besar disembah dia gitu. Itu keren nampak betul sih. Itu kan berarti menyembah selain Allah. Memang dia nampak benda itu, pokok besar, batu besar, matahari pas mau terbit besar disembah. Tuh nyembah selain Allah. Jelas gitu. Sedangkan riya ini enggak jelas. Enggak jelas apa? Di dalam hati. Kan di dalam riya itu di dalam hati. Dia nampaknya memang ibadah, dia sedang ibadah. Tapi di dalam hatinya nih, orang ibadah nih, yang ngapain lah, entah apa nih, segala macam amal lah.
baca Quran, baca haji, ngajar, infak, umroh, apa segala macam. Nampaknya kan nyembah Allah nih. Ini amal-amal nyembah Allah ini. Semuanya. Sholat kan nyembah Allah. Tapi begitu di dalam hatinya ini kok tidak karena Allah. Kan berarti khafi. Syiriknya itu khafi, samar. Kan orang datang ke pokok disembah dia nyata-nyata syiriknya zahir dia. Tapi kalau orang sholat tentu kayaknya, tapi ternyata dia kok tidak karena Allah, bukan lillahi ta'ala, lil insan. Maka di sini kata Rasulullah, inna adna riya syirkun. Jadi serendah-rendahnya riya, orang kalau udah riya itu mesti syirik dia. Berarti dia menyekutukan Allah karena dia ibadahnya itu, istilahnya nyembahnya tak nyembah Allah gitu, dicampur. Padahal casingnya ini ibadah untuk Allah, tapi batinnya dia justru ibadahnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sinilah disebut dengan nama syirik khafi, syirik yang samar. Macam mana tidak dapat pahala? Orang nyembah pokok mana dapat pahala? Dimurkai Allah. Orang riya juga mana dapat pahala? Ya bedanya kalau nyembah pokok kan nampak. Kalau orang sedang sholat ini kan tak nampak makanya. Nah, seperti tidak sholat tapi tak nyembah Allah, kan lucu itu. Ya itulah namanya riya. Wa qala Isa alaihi salatu wassalam idza kana yaumu sawmi ahadikum falyudahin ra'sahu walihiyatahu wa yamsah safataihi likaila yaran nasu annahu sha'im. Tengok Sayyidina Isa alaihi salam, bapak-bapak, ibu-ibu. Sayyidina Isa alaihi salam ini dia ngasih satu nasihat kepada kaumnya. Apa kata beliau ni? Idza kana yaumu shaumi ahadikum falyudahin ra'sahu. Jadi ketika satu hari salah satu dari antara kalian itu puasa, maka hendaklah rambutnya nih dikasih minyak. Terus walih yatah, jenggotnya dikasih minyak. Wayam sahu safate, terus bibirnya juga dikasih. Kenapa? Likaila yaran nasu annahu sha'im, supaya orang-orang ini tak tahu kalau dia tuh puasa. Jadi riya ini sikit nampak bibir kering, nah kata, jadi nampak tuh lemes-lemesnya gitu kan, nampak. Kalau bisa jangan nampak gitu loh. Mentang-mentang puasa gaya dia gaya lemah aja. Ini dah lapar, tak dapat pahala nih kalau riya. Habis diceritakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Memang tidak mesti riya orang dicerita itu, tapi sedikit nyesut di dalam hati, ada dia bangga di situ. Habis saya kalau mulai inilah kata dia tak pernah tinggalkan Senin Kamis. Kata dia, ini bisa selamat, bisa tidak. Kita kata gini, ketika di dalam hati ini ada wah riya, habis. Itulah susahnya orang nak betul-betul ikhlas. Betul-betul. Tengok Sayyidina Isa alaihissalam sampai dia bilang, kok kalau puasa rambut kau jadi biar nampak ganteng gitu. Rambut minyak tanco zaman dulu ya toh ya. Tanco dulu mana ada lawan. Ya kan? Ada lagi beris. Sekarang tak main lah, tak ada lah main minyak rambut lagi tak. Tak ada. Zaman dulu apa entah minyak macam-macam, dikasih minyak rambutnya, jenggotnya kasih. Tak tengok puasa mak bersepai semua, nampak kali kalau dia puasa ni bibir meretak-retak lah, nampak kali. Kadang jadi jalan ni dia ada rasa di situ. Orang-orang tahu kalau aku puasa ni. Aduh, ini hati, jaga hati ni susah. Kita betul-betul nak kena jaga ni. Masya Allah. Sampai gitu wasiatnya Sayyidina Isa alaihissalam. Tengok. Wa idza ata biyamini falyukhfi an shimalihi. Ini satu wasiat Nabi Isa tu. Tengoklah kalau kita bisa lah mengamalkan wasiat-wasiat insyaallah ya Rabbi. Yang kedua, wasiat Nabi Isa alaihissalam, ketika memberi dengan tangan kanan, maka hendaklah dia itu menyembunyikan
jangan sampai tangan kirinya ini tahu. Bukan orang sebelah, Bu. Tangan kanan ngasih tangan kiri, kalau bisa jangan tahu. Gitu. Maksudnya apa? Sedekah sir. Macam mana coba? Misalnya repot. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahanlah Allah jadikan kita orang-orang ikhlas yang insya Allah terselamat dari riya, ujub, takabur, sum'ah dan lain-lain yang buruk-buruk. Nah, jadi itu betul-betul ikhlas. Kalau Bapak kayak diumumkan lagi, astagfirullah, dipamer-pamerkan. Ya tergantung hati, tidak mesti, tak mesti orang nampak itu riya itu tak mesti. Yang penting kita bisa setting hati kita bagus-bagus. Kalau bisa setting jalan, tak bisa setting tak usah. Ya, selamatkan dulu hati kita. Boleh, tak ada masalah. Kalau zakat wajib nampakkan orang. Ya, kalau zakat wajib nampakkan orang. Walihada qala Umar. Belum, masih ada lagi. Wa idza shalla falyurhi satra babih. Fa inna Allah Ta'ala yaksimu sanaa kama yaksimur rizq. Dan ketika sholat, kata Sayyidina Isa alaihissalam, dan ketika sholat hendaklah dia menurunkan tabirnya. Tabir itu turunkan. Kalau sholat, maksudnya nih, sholat kan pokoknya anggaplah macam gini. Ini kan sholat. Maksudnya nih, sholat sunnah apa gitu, biar orang tak nampak gitu. Maksudnya sholat pun kalau bisa jangan nampak orang. Ini nampak orang, apalagi sengaja nampak. Maksudnya ini bab-bab ikhlas semua, bab ikhlas semuanya. Semua bab ikhlas. Apa tak? Suruh puasa jangan orang tahu, suruh sedekah jangan orang tahu, suruh sholat jangan orang tahu. Apa tak susah nih? Apalagi kalau orang sudah terbiasa, apa nih orang lain harus tahu, nggak susah. Walihada qala Umar radhiyallahu anhu li rajulin tata'a ar-raqabatah ya sahibar raqabah irfa raqabatak laisa al-khushu'u fil riqab wa innamal khushu'u fil qulub. Jadi ada orang apa namanya nih yang berzikir sama Sayyidina Umar nampak. Ya sahibar raqabah irfa raqabatak, kata Sayyidina Umar. Yang punya tengkuk, kata Sayyidina Umar, ini gini. Yang punya tengkuk, angkat tengkukmu, kata Sayyidina Umar. Angkat tengkukmu. Laisa khusu' fil riqab. Khusu' itu tempatnya bukan di tengkuk, kata Sayyidina Umar. Wa innamal khusu' fil qulub. Karena sesungguhnya khusyuk itu letaknya di dalam hati. Kau taklah perlulah kau gaya-gaya nampak khusyuk, nak kau zikir depan orang, maksudnya gitu tuh. Ini aja pokoknya. Khusyuk itu di dalam hati, tak perlu. Itu khusyuk kali zikirnya gitu kan. Sama saya. Angkat tengkuk engkau tuh. Karena khusyuk itu tempatnya bukan di tengkuk tapi di dalam hati. Bab apa nih? Sedang bab riya ini maksudnya. Nah, jadi khusyuk jangan kau tampakkan. Ini tak usah nampak. Tengoklah macam mana para salafus saleh terdahulu menjaga orang agar tidak riya itu, betapa susahnya. Semua salah jadinya macam. Sebetulnya intinya apa? Itu intinya balik ke hati itu. Intinya itu balik ke hati. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal mura'i yunada yaumil qiyamati bi arba'ati asma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya orang yang riya nanti di hari kiamat dipanggil dengan 4 nama. Orang riya di akhirat nanti, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dipanggil dengan 4 panggilan, 4 nama. Yang pertama, ya mura'i, wahai orang yang riya. Satu. Wa ya ghawi, wa ya fajir, wa ya khasir. Wa ya ghawi, orang yang
Wah, ini sewenang-wenang. Orang yang sesat, melampaui batas. Ya fajir, orang yang keji, melakukan dosa. Wahai khasir, wahai orang yang rugi. Idhab fakhudh ajrak mimman amilta lahu fala ajra lak. Pergilah, ambillah pahalamu dari orang yang engkau beramal karena dia. Maksudnya gini, besok orang yang ada di akhirat, kata Allah, engkau pergi sana, kau ambil pahala kau dari orang yang kau beramal karena dia, gitu loh. Jadi umpamanya nih ada orang sholat, macam ada atasan nih, sholatlah duha, Allahu Akbar, umpamanya nih. Ini kan karena manusia ini sudah mulai riak nih, riak. Atau karena apa, pokoknya urus dunia lah, bukan karena Allah. Besok di akhirat kau pergi sana, pahalanya kamu minta sama yang kau tuh ibadah dulu, sholat tuh karena dia, kau minta dari dia lah. Allah itu hanya akan memberi pahala pada orang yang ibadah karena dia, karena Allah. Siapa yang ibadah tidak karena Allah, Allah tak akan ngasih pahala. Lah kamu ibadahnya dulu karena siapa? Pergi kau ambil sana, ambil minta sama dia. Kau kan tidak ibadah karena aku. Nah, jadi intinya apa? Siapa yang mau pahala, dia harus beribadah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ada karena lain, ya Allah tak ngasih pahala lah. Engkau karena orang, kok bukan karena saya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala qadadah fala ajra laka indana, kamu enggak ada pahala dari kami, kata Allah Subhanahu, enggak ada pahala. Wa qala qadadah rahmatullahi alaihi idza ra'al abdu yaqulullahu ta'ala unzuru kaifa yastahzi'u bi. Jadi kata Imam Qatadah rahmatullah alaih, ketika seorang hamba riya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, unzuru kaifa yastahzi'u bi. Kalian lihatlah bagaimana dia menghinakan aku, kata Allah. Apa tak menghinakan orang riya itu? Cobalah kita pikir. Allah Subhanahu wa taala mestinya kita nyembah, kita sholat karena dia, mestinya kan gitu. Tahu-tahu ini sholat karena sana, karena orang. Apa tak namanya menghina Allah Subhanahu wa taala? Lihat itu, kalian lihat semua. Macam mana dia itu telah menghinakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya iyalah. Coba sekarang ada orang datang, banyak ke rumah ibu atau ke rumah bapak datang. Nah, terus di rumah itu, bapak ini tak dipelawa dia. Tak dipelawa dia, malah ada orang siapa di situ. Entah dia dengan kawan dia di situ datang. Ternyata yang tuan rumah ini tak dipelawa apa, dia ngobrol ke sini, ini fokus ke sini. Kau ngapain kau datang sini? Menghina betul, kau datang ke anak apa malah di rumah saya. Yang punya rumah malah tidak dipelawa, tidak diapa-apakan. Itu hanya perumpamaan kecil. Jadi ibadah itu seperti itu. Ketika orang riya berarti dia menghinakan Allah Subhanahu wa taala, meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Nah, kita harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Hasan rahmatullah alaih, sahibtu aqwaman in kana ahaduhum la tu'radu lahul hikmah law nataqa biha nafa'tuhu wa nafa'athu wa nafa'at ashabahu wa ma yamna'u minha illa syuhrah. Tengok kata Al-Imam Hasan, Sayyidina Hasan, saya nih ketemu berkawan dengan akwam. Akwam ini orang-orang soleh, banyak orang-orang soleh. Dah masuk Isyak belum? Okay. Terakhir nih, ini kata Sayyidina Hasan, saya nih bertemu atau berkawan dengan orang-orang soleh.
In kana aduhum la tuqradu lahu hikmah law nataqa bi nafa'atu wa nafat asabah. Jadi kata beliau, seandainya salah satu dari mereka itu menyampaikan satu hikmah, ya, maksudnya dia diminta untuk menyampaikan hikmah lah, pokoknya disuruh tausiah apa. Jadi salah seorang mereka itu, kalau mereka itu ditawarin untuk menyampaikan satu hikmah, ya, maka ketika mereka menyampaikan, orang itu tadi ketika dia menyampaikan, maka hikmah itu akan bermanfaat baginya dan bermanfaat bagi kawan-kawan atau sahabat-sahabatnya. Wa ma yamna'u minna illa surat, cuma mereka tidak mau. Ngapa mereka tak mau? Padahal mereka itu orang hebat-hebat semua. Kalau dia menyampaikan hikmah mesti orang ini dapat kemanfaatan yang luar biasa. Tapi mereka tak mau. Kenapa? Wa ma yamna'uhu minha illa syuhrah. Maka tidak ada yang menghalangi mereka untuk melakukan itu kecuali khawatir terkenal. Takut terkenal. Ya Allah, macam mana? Kalau tidak terkenal kan nanti riak tuh jadinya. Jaga hatinya berat, jadi riak. Ini tak usah ngasih menyampaikan hikmah, riak terus, riak. Tambah astagfirullahaladzim. Tambah terkenal, tambah susah menjaga hati dari riak. Jadi mereka bukan berarti mereka itu bukan orang-orang tidak pandai. Mereka itu orang-orang yang pandai-pandai, soleh-soleh. Tapi mereka tidak suka untuk menyampaikan hikmah. Padahal mereka kalau menyampaikan mantap, itu orang akan terima. Tapi yang menyebabkan mereka menahan itu takut syuhrah terkenal, nanti mereka akan tidak selamat dari riya. Nauzubillah bila itu karena untuk menjaga hati, menjaga amalnya. Nah, akhirnya kalau tak dijaga amalnya banyak pun, kalau riya maka dia tidak dapat pahala apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hakikat riya. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.